Ya, Anda kembali di Breaking News TV One. Saat ini tengah berlangsung sidang perdana gugatan pemilu yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Saat ini adalah sesi pertama, yaitu sesi dari pemohon pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin beserta tim kuasa hukum yang akan mengajukan gugatan ataupun juga menampilkan alat bukti adanya dugaan kecurangan ataupun pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif pada pemilu 2024. Yang saat ini sedang berbicara atau yang sedang membacakan permohonan ini adalah Ari Yusuf selaku Ketua Umum Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin. Dan apakah tuntutan atau gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap pemilu 2024 terutama Pilpres 2024 ini, akankah kemudian Hakim MK kemudian memberikan putusan memenangkan gugatan tersebut, atau kalau kita berkaca di gugatan Pilpres di periode sebelumnya bahwa gugatan pada hari ini akan kandas sama seperti gugatan-gugatan sebelumnya. Kita akan bahas lebih jauh mengenai peluang, seperti apa peluang kemenangan yang akan diraih oleh kubu 01 dan 03 dalam gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Sudah bergabung bersama saya di studio TV One ada pengamat hukum tata negara Bang Margarito Kamis. Selamat pagi, Bang. Pagi. Sehat? Sehat. Sehat. Selain itu juga ada Ketua KPU 2021, ada Mas Ilham Saputra. Selamat pagi, Mas Ilham. Selamat pagi, Mbak. Sehat ya, Mas Ilham? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Mungkin kita ke Mas Ilham terlebih dahulu ya, selaku yang sudah pernah menjalani sidang atau mengikuti sidang MK pada tahun 2019. Nah, kalau melihat dari tahapan-tahapan yang tengah berlangsung saat ini adalah pembacaan atau pemeriksaan pendahuluan. Seperti apa nanti selengkapnya yang akan bergulir hingga jam 11 nanti kira-kira, Mas? Ya, nanti setelah pembacaan ini biasanya mereka akan menanyakan alat bukti. Alat bukti itu kemudian nanti ditanyakan salah satu kepada pemohon, kemudian nanti disahkan sebagai alat bukti yang memang diajukan oleh pemohon. Nah, kemudian yang paling panjang sebetulnya adalah permohonan ini. Yang permohonan panjang terus sampai kemudian nanti sudah selesai, baru kemudian nanti ditanyakan lagi soal alat bukti, kelengkapan alat bukti, apakah nanti ada tambahan, bahkan juga nanti ditanyakan oleh Hakim MK. Kalau saya melihat jadwal, besok tuh ada diberikan kesempatan untuk perbaikan permohonan. Nah, kalau kemudian nanti hari ini misalnya saja ada permohonan-permohonan yang belum tersampaikan atau kemudian ada koreksi terhadap permohonan yang dibacakan hari ini, itu masih bisa dilakukan koreksinya pada besok hari. Pada sidang selanjutnya. Sidang selanjutnya. Ya, oke. Lalu kalau ke Bang Margarito nih, melihat peluangnya ini apakah akan kandas sama seperti periode-periode sebelumnya, atau mungkin ini sedikit berpeluang karena mungkin penggugatnya atau pemohonnya ada dua kubu begitu? Justru dua kubu itulah yang memperkecil sebenarnya. Tapi begini, kita nggak baca permohonannya ya, kan ada. Tapi kalau dengar tadi yang dibacakan tadi, mestinya kalau dibaca seperti tadi itu, kalau itu menjadi argumentasi utama dari permohonan mereka, maka biasanya setelah pernyataan itu di ujung mereka ada buka kurung T berapa, itu bukti satu, bukti dua, begitu ya. Kalau pernyataan kayak tadi itu, buktikan kayak apa? Agak sulit gitu membuktikan ya. Kalau bilang tadi, apalagi mengutip itu NDI, aktivis NDI, lalu ada beberapa tadi, nothing. Soal itu politisasi bansos juga tadi kan, bagaimana kemudian membuktikannya begitu ya? Nah, tunggu dulu, bansos tunggu. Soal tadi presiden campur tangan, lah ini dan itu segala macam. Kan pertanyaannya kalau di Hakim persis seperti Hasim nanya sama salah satu saksi pada waktu KPU malam-malam begitu. Oh, ini begini-begini. Di mana itu terjadi, kapan itu terjadi, bagaimana caranya, dan seterusnya. Nggak bisa jawab kan itu saksi. Waktu yang di KPU itu kan. Ini sama ini nanti. Apalagi di pengadilan itu lebih rigid. Kalau intervensi, bagaimana bentuknya, kapan dilakukan, siapa instrumennya, bla 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 bla. Bagaimana membuktikan itu? Di situ sulitnya membuktikan. Kalau tadi itu menjadi salah satu alasan utama dari permohonan ini, maka saya dapat mengatakan tanpa ragu ini hampir pasti tidak dapat dibuktikan untuk satu pernyataan itu. Berat ya untuk memenangkan. Berat sekali. Sidang di tempat ini berkali-kali saya bilang susah gitu ya. 2004, 2009, 2014, 2019 semua ke laut.
Semua ke laut. Nah, dan ada satu yang berbeda ya antara 2019 dengan sekarang ini, Mas Ilham. Iya. Di 2019 itu saksi tidak sampai, pengawas tidak sampai di PPS. Tidak ada pengawas di PPS, di TPS. Ada juga Bang. Di 2019 ada. Sekarang ini sampai di situ. Lalu apa ya? Kita tidak tahu sampai dengan sekarang misalnya perdebatan di tingkat TPS karena salah, misalnya karena petugas PPS itu sudah memberi tanda terhadap surat suara misalnya atau mengarahkan pemilih misalnya atau dan segala macam. Kita tidak pernah dengar sejauh ini ya, setidak-tidaknya berdasarkan fakta jurnalistik gitu ya. TV saya tidak pernah dengar TV menjadikan ada perdebatan, perkelahian, perselisihan di TPS yang menyangkut dengan salah coblos, bla bla, administrasi yang tidak beres dan segala macam, ada orang dilarang masuk dan segala macam, saya tidak dengar itu. Jadi bagaimana cara itu membuktikan? Kemudian yang ketiga tadi Anda bilang bansos gitu ya. Bagaimana bansos itu, satu di antaranya, kalau saya baca penjelasan itu, Ibu Menteri Keuangan, itu kan uang bansos itu, bansos kerangkanya adalah perlindungan sosial gitu ya. Baru ada unsur-unsurnya. Nah di perlindungan sosial yang hampir 500 triliun itu, ada subsidi untuk bansos untuk listrik, bansos untuk gas, bansos untuk kesehatan, bansos dan lain-lain itu. Bagaimana membuktikan adanya politisasi di situ? Bagaimana Anda membuktikan hubungan kausal logis antara pemberian bansos subsidi itu dan orang ini? Apakah orang, ibu-ibu, bapak-bapak di kampung-kampung sana yang bayar listrik itu tahu bahwa dia disubsidi? Bahwa harga listrik yang dia bayar ternyata berkurang itu, yang harganya tidak terlalu besar itu, berkurangnya itu karena disubsidi. Anda pergi ke, apakah orang-orang itu tahu bahwa dia pergi ke rumah sakit dan segala macam, dia bayar kurang atau ambil obatnya tidak terlalu mahal, itu karena subsidi. Dan apakah karena itu yang membawa dia pada pilihan nomor 2? Hubungan logis ini mesti dapat dibuktikan. Hubungan kausal ini. Mungkin yang dimaksud adalah pemberian bansos yang menjelang pemilihan itu berlangsung. Tadi malam itu di kelurahan gua masih. Semalam. Habis gua tarawih, keluar jam 9 itu. Orang masih ngantri itu di kantor lurah. Kelurahan Sukotani di Depok tuh. Masih ngantri. Dalam bulan puasa ini udah 2 kali loh. Jadi bagaimana tuh menjelaskan itu? Nah itu nanti yang akan kita tunggu ya. Itu dia, ada 18 poin ya informasinya yang akan disampaikan permohonan dari 01 pada sidang MK kali ini. Sampai tadi malam loh. Dalam bulan puasa ini sudah 2 kali loh. Sudah 2 kali bansos itu. Bansos itu diberikan. Nanti kita saksikan ya. Kita tunggu nanti seperti apa poin-poin yang disampaikan pemohon pada sidang gugatan yang digelar pada hari ini. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi.